Bagaimana harus makan sirih supaya orang mau makan sirih, itu tuh terutama kaum hawa atau perempuan, juga tidak luput dari laki-laki, itu ketika gamelan atau gongso itu dibunyikan, itu bersama-sama kita makan sirih atau nginang dalam bahasa Jawa, nginang. Nah itu disiarkan bahwa kalau kamu makan sirih itu akan menjadi awet muda, ya, awet muda, terus panjang umur, sehat. Karena apa? Kenapa sehat? Karena tadi dari sirihnya itu antiseptik, dari incitnya itu antibakteri, dari gambirnya nutrisi, dari tembakonya juga membunuh kalau ada gigi yang kerowok, ulat-ulat itu terbunuh dari tembakau itu. Pahit sekali itu ya, karena nah, makanya ini adalah satu rangkaian yang sudah mengandung semacam obat untuk membranding bagian mulut dan bagian perut, terutama usus dan mah. Sehingga ketika ini kita melakukan rutinitas, ya, makan sirih ini itu akan menjadi bagus kesehatan di daerah mulut maupun di daerah perut. Nah, pada saat itu makan sirih, maka leluhur dulu memang melakukannya rutin. Minimalnya sehari itu 3 kali, pagi, siang, sore. Itu 3 kali itu makan sirih. Inilah yang menjadikan para wali dulu. Nah, mengapa menggabungkan itu makan sirih? Karena satu, sirih ini juga ada yang mengatakan ada 5 bagian, yaitu rukun Islam. Jadi incit, gambir, sirih, terus tembakau, terus cangkangnya. Dulu biasanya dicontong itu, dicontong ada tempatnya itu cangkangnya itu. Ada yang menceritakan ini falsafah dari 5 waktu yang kita pakai, yaitu dalam rukun Islam. Ya, itu 1 sholat, 2 syahadat, terus zakat, terus puasa, akhirnya naik haji, ya. Itu rukun Islam. Nah, itu 5 sih. Biasanya dulu ya di sekaten itu dicontong gitu. Tapi kalau dalam acara itu 5 tadi disimbolkan rukun Islam, karena pada waktu peringatan Maulud Nabi disitulah terjadi syiar tentang pemahaman tentang Islam sendiri. Sehingga di sini di samping membranding budaya sehat dalam makan sirih, juga di situ terkandung nilai filosofi dari rukun Islam tadi. Itulah sekilas info tentang bagaimana makan sirih untuk kesehatan, dan juga dimanfaatkan oleh para wali untuk membranding menjadi hafalan tentang rukun Islam, supaya ini mudah diingat, sehingga ini terus setiap tahun sampai di Keraton Surakarta itu melakukan makan sirih di acara tahunan, yaitu pada acara Maulud Nabi atau hariannya. Kalau yang sepuh-sepuh dulu itu, saya pun juga, tapi ini saya baru ada gangguan perut, jadi saya nggak berani makan ini dulu karena saya masih minum obat, ya, saya lebih sakit, sehingga saya harus hati-hati gitu ya. Nah, kalau sehat ya saya makan sirih biasanya di rumah.
nggak apa-apa, karena dulu ini rasanya kalau kita kunyah terus itu dia akan mengeluarkan rasa manis akhirnya. Akhirnya manis. Maka yang pertama itu karena masih pekat itu ditelen. Itu agak lebih bisa manfaatnya lebih tinggi. Itu. Kalau mau lebih manis lagi, itu ada daun khusus yaitu daun sogo namanya. Daun sogo itu sogo tunteng yang itu dulu anak kecil itu bukan mata kalau dolanan lempung itu atau lilin kasih mata itu yang buahnya merah hitam itu bisa manis, langsung manis. Tapi sebetulnya nggak dipakai itu sudah manis. Itulah sekilas info bagaimana sirih ini atau makan sirih ini menjadi suatu kegiatan sehat dan dimanfaatkan oleh para wali untuk membranding tentang rukun Islam di dalam acara Maulid itu barangkali bisa menjadikan satu pengetahuan. Mudah-mudahan ini lestari dan ini menjadi salah satu herbal kita dengan tradisi makan sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian ini, jadi sirih ini sebetulnya salah satu pohon tanaman yang mengandung zat antiseptik. Nah, terus injet atau gamping ya sudah dimasak, itu kalau dimakan itu untuk membunuh bakteri supaya pada mati. Nah, kalau gambir nanti sudah tak jual dulu di dalam sini tadi, itu untuk nutrisinya, jadi rempah-rempah yang dimasak di sini. Nah, terus ini tembakau. Nah, sirih tersendiri secara kesehatan, sedikit saja ya. Kita jual, kita taruh di sini, nggak usah banyak-banyak. Karena ini nutrisi ya, ini dimasak. Nah, ini untuk rempahnya ya. Ini gambir. Terus kita juga meramu ini injet itu dari gamping ya, tapi yang sudah didinginkan sehingga dia tidak panas. Ini sedikit saja, paling sekian, jadi nggak usah banyak-banyak. Ini kita oleskan di salah satu sisi ini aja, set ini, yang nggak usah banyak-banyak. Nah gini, terus ini kita lipat supaya dia tidak kemana-mana, kita lipat. Nah, jadi inilah materialnya ini ya, ada injet namanya, terus ini gambir, ini suruhnya. Ini kita lipat, kita gulung supaya tidak hilang. Kita gulung begini. Nah, biasanya gini terus dimakan. Nah ini tembakau ini biasanya kalau orang zaman dulu ya, ini dibikin bunder-bunder gitu, dikepeli gini. Ini untuk lap kalau kita makan itu, terus untuk lap di sini karena nanti akan lepret untuk lap di sini supaya tidak jatuh kemana-mana. Ini susur. Ada yang kuat itu biasanya terus di perut, di usus ada gangguan bakteri, bisa dibunuh dengan gampingnya itu. Terus nutrisi untuk mah itu dia pakai ini gambirnya, ini ada nutrisi rempah-rempahnya di sini supaya tidak terjadi kontraindikasi antara asam. Terus injet itu bisa menetralkan asamnya jika nutrisi ini bisa terserap dengan bagus. Nah, tembakau sendiri sebetulnya ini mengandung satu fermentasi tembakau yang dirajang, terus dikeringkan, ditarang, terus dirajang, terus disimpan. Ini sudah mengandung unsur fermentasi sehingga ada unsur
alkoholnya. Sebetulnya ini tidak sekedar mainan, tapi ini mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka jangan malu makan sirih, nggak apa-apa, karena ini mengandung satu nutrisi yang membuat kita sehat. Jadi para generasi muda ini bisa mencoba, yaitu mencoba